Konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, menjadi panggung global yang tak terduga bagi Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik, Presiden Prabowo Subianto berdiri sebagai saksi kunci penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Apresiasi datang dari puncak kekuasaan global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Prabowo sebagai sosok luar biasa dari Indonesia dan menyebutnya telah melakukan kerja bagus dalam misi perdamaian. Ini adalah simbol pengakuan diplomatik yang kuat, menempatkan Jakarta di garis depan penyelesaian konflik Timur Tengah. Prabowo menegaskan, bagi Indonesia, gencatan senjata hanyalah langkah awal menuju perdamaian menyeluruh, termasuk penarikan pasukan Israel dan pembebasan sandera. Komitmen ini tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan. Sebanyak 35.000 paket bantuan kemanusiaan dari Indonesia akhirnya berhasil menembus perbatasan Rafah, mengalir ke Gaza setelah sempat tertahan, menandai keberhasilan diplomasi kemanusiaan. Namun, di balik panggung pujian, tersimpan realitas geopolitik yang lebih rumit dan menjadi tantangan bagi posisi Indonesia. KTT Perdamaian Gaza ini diselenggarakan berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang digagas Trump. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Indonesia memberikan dukungan tanpa syarat? Sebagai perbandingan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkap alasan mengapa negaranya tidak diundang. KTT itu hanya melibatkan negara yang memberikan dukungan penuh tanpa syarat terhadap rencana perdamaian tersebut. Malaysia di sisi lain menuntut dukungan bersyarat yang secara tegas mewajibkan pengakuan kedaulatan penuh Palestina dan hak kembali para pengungsi. Kesenjangan ini menciptakan dilema. Sementara Prabowo berhasil meraih aplaus dan momentum diplomasi, dunia Islam kini terbelah. Kehadiran Indonesia meskipun dilandasi niat baik, secara implisit dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap kerangka solusi yang mungkin tidak secara komprehensif menjamin hak-hak fundamental Palestina seperti yang disyaratkan Malaysia. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, Indonesia harus menavigasi peran gandanya sebagai mediator global yang dihormati Barat dan sebagai pembela moral bagi kemerdekaan Palestina yang sejati. Inilah tantangan sesungguhnya, memastikan perdamaian tak ditebus dengan pengabaian kedaulatan. Indonesia melalui Prabowo telah menunjukkan pengaruh diplomatiknya yang meningkat. Gencatan senjata telah tercapai dan bantuan telah mengalir. Namun, sejarah akan mencatat, apakah harga dari perdamaian ini adalah terkuburnya solusi dua negara yang tuntas demi merayakan pengakuan dari kekuatan besar? Disinilah letak ujian geopolitik bagi kepemimpinan Indonesia. Tugas Jakarta kini adalah memastikan dorongan awal ini terus berlanjut hingga mencapai tujuan akhir, kemerdekaan Palestina yang berdaulat penuh.